Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Demak, Ibu Dr. Hajah Estianah SE. Yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak. Yang kami hormati Wakil Bupati Demak, unsur Forkopimda Kabupaten Demak, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, para asisten sekda, para ketua fraksi, para ketua komisi, para anggota DPRD, para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita awali dengan membaca umul kitab bersama. Al-Fatihah. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut ini akan kami bacakan arti dari surat Al-Fatihah tersebut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Saudara Bupati dan Wakil Bupati, yang kami hormati Saudara unsur Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili, yang kami hormati para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Demak, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda, dan para staf ahli Bupati,
Yang kami hormati para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili. Yang kami hormati para camat se-Kabupaten Demak atau yang mewakili. Yang kami hormati para insan pers dan media. Dan yang kami hormati para tamu undangan yang hadir secara langsung maupun secara virtual yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna ini kita mulai, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti rapat paripurna DPRD pada hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B. Kami informasikan bahwa anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 32 orang. Dan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi quorum. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-15 DPRD Kabupaten Demak masa sidang kedua tahun 2021 dengan acara jawaban Bupati Demak atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020 pada hari ini Selasa 22 Juni 2021 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah kita ketahui bersama, fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan umum fraksi pada rapat paripurna sebelumnya pada rapat paripurna ke-14 tanggal 21 Juni 2021 untuk mengetahui jawaban, tanggapan dan penjelasan atas berbagai hal yang disampaikan fraksi-fraksi. Marilah kita dengarkan bersama jawaban Bupati Demak atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Kepada yang terhormat Saudari Bupati Demak dipersilahkan. Jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Demak. Yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Demak dan Ketua Pengadilan Negeri Demak. Yang kami hormati Wakil Bupati Demak. Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak. Yang kami hormati para asisten, sekda dan staf ahli Bupati. Yang kami hormati seluruh tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita kembali dipertemukan dalam kesempatan yang terhormat ini.
untuk mengikuti acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, yaitu jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Dengan harapan kita semua senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Dewan yang saya hormati, mengenai pendapat, saran, pertanyaan dan himbauan yang telah disampaikan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan fraksi Amanat Demokrasi akan saya sampaikan penjelasan secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Laporan realisasi anggaran. Terkait pertanyaan Silpa yang masih tinggi di akhir masa jabatan, dapat kami jelaskan bahwa adanya pandemi COVID-19 menyebabkan kondisi yang tidak menentu dan tidak bisa diprediksi, sehingga kegiatan tidak bisa berjalan dengan maksimal. Terkait dengan timeline LHP, dapat kami jelaskan bahwa timeline telah dibuat sejak LHP terbit dengan mendasar ketentuan tindak lanjut tidak boleh melebihi dari 60 hari sejak LHP diterima. Terkait adanya pandemi COVID-19, kegiatan atau program strategi pada program prioritas tahun 2021 agar visi dan misi daerah dapat tercapai, dapat kami jelaskan bahwa indikator kinerja daerah yang paling terpengaruh oleh adanya pandemi adalah indikator kinerja perekonomian, kemiskinan, dan sumber daya manusia, khususnya kesehatan. Indikator-indikator tersebut tidak dapat terpenuhi sesuai target RPJMD. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun program prioritas tahun 2021, sehingga program yang diupayakan agar visi misi daerah tetap tercapai adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kebencanaan, pemulihan kinerja perekonomian, pariwisata, iklim investasi, dan peningkatan ketahanan pangan. Yang ketiga, penyediaan jaring pengaman sosial dan stabilisasi ketahanan keamanan, peningkatan sumber daya manusia yang agamis dan berkualitas, serta penyediaan infrastruktur yang mendukung pemulihan ekonomi. Realisasi pendapatan daerah. Yang pertama, terhadap himbauan agar pemerintah daerah lebih bijak dalam mengambil kebijakan dalam kondisi saat ini untuk meningkatkan PAD dengan cara memaksimalkan mendapat DID dari pusat. Cara yang dilakukan dengan perbaikan kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, penyelenggaraan pemerintah, dan kesejahteraan masyarakat. Dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Demak terus meningkatkan kinerja di semua bidang dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di mana hal tersebut akan berimbas pada apresiasi yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat berupa pemberian DID. Hal ini dibuktikan dengan adanya terpenuhnya kriteria baru di mana kriteria tersebut belum ada pada tahun 2020, yaitu kriteria indeks pencegahan korupsi, di mana Kabupaten Demak masuk dalam kriteria tersebut dan mendapatkan DID beberapa kali. DID reguler sebesar 57.295.016.000 rupiah dan DID tambahan sebesar 37.866.467.000 rupiah. Yang kedua, terkait saran agar pemerintah Kabupaten Demak bisa memaksimalkan DID, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Demak telah memenuhi indikator utama perolehan DID, yaitu opini WTP atas LKPD dan program e-government, e-planning, e-budgeting, e-procurement, dan selalu meningkatkan kinerja pemerintah dengan indikator kinerja yang dijadikan untuk menetapkan besaran DID, yaitu kesehatan, fiskal, pengelolaan keuangan daerah,
berupa tingkat kemandirian, ketepatan laporan, pelayanan dasar publik bidang pendidikan, bidang kesehatan, berupa penanganan stunting, bayi lahir di vaskes, imunisasi lengkap, bidang infrastruktur berupa air minum layak dan sanitasi layak. Kemudian kesejahteraan masyarakat berupa IPM angka kemiskinan, pelayanan pemerintahan umum, penyelenggaraan pemerintah daerah, nilai sakit, inovasi daerah, serta peningkatan investasi pengelolaan sampah plastik. Yang ketiga, realisasi belanja daerah. Terkait pertanyaan mengapa sisa gaji dan tunjangan PNS masih cukup besar dan melebihi akres, dapat kami jelaskan bahwa pada tahun 2020 menganggarkan belanja gaji dan tunjangan untuk P3K yang telah lulus seleksi pada tahun 2019, tetapi baru dapat dilakukan pengangkatan pada awal tahun 2021. Sedangkan terkait dengan belanja pegawai BLUD yang sisa cukup besar adalah belanja atas jasa pelayanan yang belum terbayarkan dikarenakan masih belum terbayarnya klaim BPJS dan klaim Kemenkes pasien COVID tahun 2020, sehingga jasa pelayanan yang seharusnya terbayarkan di tahun 2020 baru bisa terbayarkan di tahun 2021. Terkait belanja barang dan jasa tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding tahun 2019. Seharusnya belanja barang dan jasa tahun 2020 7/2020 tentang percepatan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019 COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, pemerintahan Kabupaten Demak melaksanakan refocusing dan relokasi dengan melakukan pengurangan anggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal, serta dianggarkan kembali untuk penanganan COVID-19 yang sebagian besar menggunakan rekening belanja barang dan jasa. Terkait belanja tidak terduga sebagai pos anggaran untuk penanganan COVID-19, serapannya juga rendah. Dapat kami jelaskan bahwa anggaran untuk belanja penanganan COVID tidak hanya pada akun belanja tidak terduga, namun juga pada akun belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan juga belanja modal. Belanja tidak terduga digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak atau kondisi darurat yang belum dianggarkan dalam program kegiatan dan tidak harus habis. Yang keempat, neraca daerah. Terkait nilai aset yang meningkat tetapi pertumbuhannya menurun, dapat kami jelaskan bahwa pada tahun 2020 berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/281/SC dan nomor 117/KMK.7/2020 bahwa pemerintah daerah harus melakukan refocusing belanja modal sebesar 50%, sehingga pertumbuhannya lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya. Aset lancar. Pertama, kas daerah. Terkait pertanyaan kas di kas daerah setelah 31 Desember 2020 sampai sekarang masih ditempatkan pada rekening giro atau rekening deposito, dapat kami jelaskan bahwa atas dana yang tidak segera digunakan telah ditempatkan dalam deposito berjangka bulanan dengan tetap memperhatikan likuiditas kas untuk membiayai kegiatan. Yang kedua, piutang daerah. Terhadap masalah dan kendala dalam penyelesaian berbagai piutang macet tak tertagih, dapat kami jelaskan bahwa strategi penarikan piutang, khususnya piutang PBB P2 yang telah dilakukan pada tahun 2020 adalah adanya kebijakan pemerintah dalam menghapus denda administrasi untuk pembayaran PBB P2 tahun 2013 sampai 2019 melalui keputusan Bupati nomor 973/395 tahun 2020 tentang pengurangan sanksi administrasi PBB P2 secara massal. Adanya persyaratan lunas PBB P2 selama 5 tahun ketika masyarakat melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan. Selain itu, melalui peraturan Bupati nomor 35 tahun 2020 tentang tata cara penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, para OPD yang memiliki piutang pendapatan bisa mengelola piutang yang dimilikinya dengan berpedoman pada peraturan tersebut.
terkait dengan piutang pajak PBB P2 yang merupakan hasil serah terima dari Kementerian Keuangan KPP Pratama, dapat kami jelaskan bahwa data piutang yang dimiliki berdasar pada berita acara serah terima dengan KPP Pratama nomor BA-03-WPJ.10-KP.12/2012 terdapat masalah utama, yaitu permasalahan utama adalah banyaknya objek pajak retribusi yang wajib pajak ataupun wajib retribusinya tidak diketahui keberadaan atau alamatnya, sehingga sulit dilakukan penagihan piutang terkait data piutang PBB P2 tersebut. Terhadap piutang tersebut telah dilakukan beberapa kali penghapusan piutang yang memenuhi syarat penghapusan berdasar peraturan perundang-undangan. Sedangkan data piutang PBB P2 mulai tahun 2013 sampai dengan saat ini telah dilakukan pengklasifikasikan dan deverifikasi secara menyeluruh untuk selanjutnya dilakukan penagihan secara bertahap sesuai dengan klasifikasinya. Yang ketiga, persediaan. Terkait saldo persediaan yang meningkat jumlahnya dibanding tahun sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa dalam rangka penanganan COVID-19, Pemerintahan Kabupaten Demak selain melakukan pengadaan bahan habis pakai kedokteran, juga memperoleh dropping dari pemerintah pusat dan provinsi. Investasi jangka panjang. Terkait dengan upaya pemerintahan Kabupaten Demak dalam mengatasi piutang investasi non permanen yang macet, dapat kami sampaikan bahwa piutang tersebut merupakan piutang kredit pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan konsep pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten Demak. Selanjutnya, untuk mengatasi piutang tersebut, langkah yang ditempuh adalah dengan melakukan penagihan dan relaksasi kepada debitur yang masih memiliki tunggakan dengan memetakan kemampuan bayar dan kondisi usaha di tengah pandemi COVID-19. Kewajiban daerah. Terkait kewajiban utang jangka pendek pada neraca Kabupaten Demak tahun 2020, dapat kami jelaskan bahwa utang tersebut adalah penggunaan sumber daya di bulan Desember yang tagihannya baru terbit di bulan Januari 2021. Di antaranya tagihan telepon, listrik, air, dan lain-lain. Utang tersebut telah dibayar pada awal tahun 2021. Catatan terkait temuan BPK atas kelebihan bayar dan denda terlambat telah ditindaklanjuti dengan menyetor ke rekening kas daerah dan telah lunas dibayar pada bulan April 2021. Terkait rekomendasi BPK supaya lebih cermat dalam menyajikan informasi di kartu inventaris barang, KIB telah dilakukan tindak lanjut dengan melengkapi informasi dalam KIB secara lengkap. Kedua, dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Terkait temuan BPK terhadap kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan kegiatan, dapat kami jelaskan bahwa telah dilakukan adendum kontrak yang mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, tetapi saat dilakukan pemeriksaan BPK, adendum kontrak tersebut tidak memenuhi syarat sehingga jangka waktu tetap mengacu pada kontrak awal. Akibatnya, pekerjaan yang mengacu adendum kontrak dianggap terlambat dan harus membayar denda keterlambatan. Terhadap temuan BPK telah ditindaklanjuti dengan menyetor ke rekening kas umum daerah Kabupaten Demak dan telah lunas pada bulan April 2021. Yang kedua, terkait dengan perencanaan yang kurang teliti, dapat kami jelaskan bahwa penganggaran pendapatan pemerintah Kabupaten Demak mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2020 dengan melihat potensi pendapatan dan Peraturan Menteri Keuangan tentang dana transfer dan dana desa. Yang ketiga, terkait rekomendasi fraksi PKB agar Silpa tahun berjalan dialokasikan untuk program atau kegiatan yang tertunda pelaksanaannya, utamanya untuk memenuhi target kinerja yang gagal dicapai pada tahun 2020 dan guna untuk penanganan COVID-19 agar segera tercipta herd immunity Kabupaten Demak akan kami pertimbangkan. Yang keempat, berdasarkan temuan BPK yang masih ditemukannya kelemahan pengendalian intern diantaranya supaya lebih cermat dalam penyajikan informasi KIB kartu inventaris barang, telah ditindaklanjuti dengan melengkapi informasi dalam kartu inventaris barang daerah. Yang kelima, terkait dengan pembentukan Pansus LHP BPK yang dibentuk DPRD, kami siap bekerja sama. Dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, yang pertama, terkait dengan anggaran belanja pegawai yang begitu besar, dapat kami jelaskan bahwa jumlah anggaran gaji dan tunjangan pegawai sudah dianggarkan sesuai dengan kebutuhan.
Yang kedua, menanggapi menjamurnya karaoke di Kabupaten Demak, langkah-langkah konkret yang dilakukan Pemda adalah Pemda melalui Satpol PP bersama Polres Demak dan Kodim 0716 Demak telah melakukan penutupan penyegelan karaoke 2 kali sepanjang tahun 2019 dan 2021. Di samping itu juga dilakukan patroli gabungan secara rutin. Untuk karaoke yang berdiri di wilayah PSDA dan BBWS sudah dilakukan penertiban atau pembongkaran secara koordinatif. Yang ketiga, terhadap beberapa temuan BPK, pemerintah Kabupaten Demak telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK. Yang keempat, terkait penyertaan modal Pemda Demak kepada Bu MD yang sangat besar tetapi belum mampu memberikan dividen seperti yang diharapkan, dapat kami jelaskan bahwa semua BUMD kecuali Perusahaan Nusa telah menyetorkan dividen sesuai target yang ditetapkan. Selain dividen, tujuan pendirian BUMD berdasar pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 adalah: yang pertama, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Yang kedua, menyelenggarakan kemanfaat umum berupa penyediaan barang, dana, atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang ketiga, memperoleh laba dan atau keuntungan. Dalam rangka mencapai tujuan memperoleh laba dan atau keuntungan BUMD, kebijakan yang akan dilakukan adalah peningkatan kualitas proses dan fokus bisnis masing-masing BUMD. Peningkatan kualitas layanan, inovasi, evaluasi kinerja secara berkala, restrukturisasi, privatisasi, dan likuidasi unit usaha yang cenderung membebani atau mengalami kerugian, serta peningkatan kualitas implementasi tata kelola BUMD yang baik. Selanjutnya, selain memperoleh laba guna mencapai tujuan pendirian BUMD lainnya, BUMD didorong perannya untuk dapat berkontribusi bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi layanan publik, pemenuhan hajat hidup masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, penyediaan lapangan pekerjaan, dan program corporate social responsibility. Yang kelima, terkait solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lahan pertanian yang terdampak banjir rob sehingga tidak bisa ditanami adalah antara lain melakukan koordinasi semua pihak terkait di tingkat kabupaten dan Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juwana untuk merencanakan dan merealisasi pembangunan bendung di daerah hilir, khususnya yang berbatasan dengan Muara Tambat. Yang kedua, normalisasi saluran atau drainase yang mengalami pendangkalan dan penyempitan guna kelancaran pembuangan air. Yang ketiga, untuk lahan yang memungkinkan ditanami dengan memilih varietas padi tahan salin yang toleran dengan garam. Kemudian terkait kebijakan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik dengan adanya transparansi umum dan pelayanan prima, dapat kami jelaskan bahwa pemerintahan Kabupaten Demak selalu berupaya melaksanakan pelayanan secara transparan dan jelas, serta transparansi pengelolaan keuangan dengan menampilkan informasi keuangan pada website dan media cetak. Terkait dengan serapan belanja tak terduga yang rendah, dapat kami jelaskan bahwa anggaran COVID-19 tidak hanya pada belanja tidak terduga BTT saja, tetapi ada juga di belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang tersebar di beberapa OPD. BTT dianggarkan untuk mencukupi kebutuhan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 yang tidak teranggarkan oleh OPD dan tidak harus habis. Kemudian upaya Pemda Demak mengatasi masalah serta kendala dalam penyelesaian berbagai piutang macet tak tertagih adalah dengan menerapkan strategi penarikan piutang, khususnya piutang PBB P2 yang telah dilakukan pada tahun 2020 adalah adanya kebijakan pemerintah dalam menghapus denda administrasi untuk pembayaran PBB P2 tahun 2013-2019 melalui keputusan Bupati nomor 973/395 tahun 2020 tentang pengurangan sanksi administrasi PBB P2 secara massal. Adanya persyaratan lunas PBB P2 selama 5 tahun ketika masyarakat melakukan perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selain itu, melalui peraturan Bupati nomor 35 tahun 2020 tentang tata cara penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, para OPD yang memiliki piutang pendapatan bisa mengelola piutang yang dimilikinya dengan berpedoman pada peraturan tersebut. Kemudian terkait dengan piutang pajak PBB P2 yang merupakan hasil serah terima dari KPP Pratama, dapat kami sampaikan bahwa data piutang yang dimiliki berdasar pada berita acara serah terima dengan KPP Pratama nomor BA.03/WPJ.10
KP-12-2012 terkait data piutang PBB P2 tersebut telah dilakukan beberapa penghapusan untuk piutang yang memenuhi syarat penghapusan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan data piutang PBB P2 mulai tahun 2013 sampai dengan saat ini telah dilakukan pengklasifikasikan dan deverifikasi secara menyeluruh untuk selanjutnya dilakukan penagihan-penagihan secara bertahap sesuai dengan klasifikasinya. Terkait adanya pandemi COVID-19, kegiatan atau program strategi pada program prioritas tahun 2021 agar visi dan misi daerah dapat tercapai, dapat kami jelaskan bahwa indikator kinerja daerah yang paling terpengaruh oleh adanya pandemi adalah indikator kinerja perekonomian, kemiskinan, dan sumber daya manusia, khususnya kesehatan. Indikator-indikator tersebut tidak dapat terpenuhi sesuai target RPJMD. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan program prioritas tahun 2021, sehingga program yang diupayakan agar visi misi daerah tetap tercapai adalah diantaranya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kebencanaan, pemulihan kinerja perekonomian, pariwisata, iklim, investasi, dan peningkatan ketahanan pangan. Yang ketiga, penyediaan jaring pengaman sosial dan stabilisasi ketahanan keamanan. Yang keempat, peningkatan sumber daya manusia yang agamis dan berkualitas. Yang kelima, penyediaan infrastruktur yang mendukung pemulihan ekonomi. Kemudian terkait dengan laporan pengurusan KTP dan KK yang secara fisik sudah diterima tetapi NIK belum terdapat, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dari sisi warga, terjadinya perubahan elemen data penduduk dan terjadinya perekam biometrik yang dilakukan lebih dari sekali, bahkan ada yang mempunyai biometrik orang lain dan anomali data karena mutasi. Yang kedua, dari sisi jaringan, ketika melakukan proses input data, jaringan tidak mendukung sehingga proses pengirimannya tidak sempurna menyebabkan data mengendap dan hal itu perlu dilakukan sinkronisasi atau dilakukan dorongan dalam proses pengirimannya. Kemudian dari sisi lembaga pengguna, hal tersebut terjadi karena tidak adanya kerjasama dengan Ditjen Dukcapil dalam memanfaatkan data atau hanya menggunakan data using serta server lembaga pengguna atau lembaga yang dituju yang tidak sesuai aktif menyebabkan data tidak bisa terupdate secara otomatis atau real time. Terkait saran fraksi Partai Gerindra, yang pertama, untuk meraih adipura pada prinsipnya kami akan terus berupaya mengelola sampah dan hal-hal lainnya dengan baik sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan untuk diperolehnya adipura. Mohon dukungan baik dalam pelaksanaan maupun penganggarannya. Mengingat hal tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang kedua, terkait rekrutmen ASN, dapat kami jelaskan bahwa proses rekrutmen ASN dilaksanakan dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan dan dipersyaratkan dan keahlian yang dibutuhkan serta penempatannya sesuai formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB. Sejak dari pengusulan formasi telah memperhatikan bidang keahlian dengan mencantumkan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan formasi jabatan dan penempatannya dalam unit kerja. Selanjutnya, pada proses seleksi dilaksanakan secara transparan dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola penempatan yang baik sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan ketentuan teknis lainnya. Kemudian terkait saran agar memverifikasi ulang database kelompok tani, dapat kami jelaskan bahwa data kelompok tani Kabupaten Demak yang masuk di Simluhtan Sistem Penyuluhan Pertanian semua aktif sebanyak 1.249 kelompok tani. Untuk kelompok tani yang tidak aktif sudah dihapus dari Simluhtan oleh admin kecamatan. Untuk data pengurus dapat dilihat di aplikasi Simluhkan dengan koordinasi admin di masing-masing kecamatan. Kemudian terkait upaya penanganan banjir di mana sebagian besar sungai maupun saluran irigasi di wilayah perkotaan dan perdesaan banyak yang mengalami pendangkalan. Kami sependapat dan akan kami prioritaskan sehingga tidak menimbulkan genangan atau banjir. Untuk saluran irigasi di bawah kewenangan BBWS maupun Pusdataro kita koordinasikan penanganannya. Kemudian terkait dengan saran agar menambah pengetahuan IT kepada pegawai, dapat kami sampaikan bahwa telah dilakukan pelatihan pengelolaan website, pelatihan dasar jaringan, sosialisasi keamanan informasi, mengikuti program literasi digital secara daring dari Kemenkominfo, dan sosialisasi pemanfaat sosial media. Yang keempat, fraksi Partai Golongan Karya.
terhadap pertanyaan tentang pembenahan terhadap tata kelola PAD dengan peningkatan inovasi dan penggunaan teknologi untuk menekan kebocoran, kami sampaikan bahwa peningkatan inovasi telah kami lakukan baik melalui intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, kemudian dari integrasi dan perjanjian kerjasama dengan instansi vertikal seperti BPN, KPP Pratama, dan Kejaksaan, serta perbankan, kemudian pelayanan kepada masyarakat, serta penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi juga telah kami terapkan dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis web baik pada pajak daerah maupun retribusi daerah. Dan saat ini akan kami kembangkan dan tingkatkan. Terkait dengan perbaikan kinerja keuangan BUMD, kami sependapat seperlunya perbaikan di kinerja keuangan BUMD. Adapun guna peningkatan kinerja keuangan BUMD dimaksud strategi yang akan dilaksanakan adalah optimalisasi peran pembinaan, peran pengawasan, peningkatan profesionalitas pengelolaan dan penerapan tata kelola BUMD yang baik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibility, independen, dan keterbukaan. Kemudian terhadap pertanyaan belanja tidak terduga sebagai pos anggaran refocusing anggaran tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 hanya terrealisasi 63,97%. Jawabannya sama dengan jawaban atas pertanyaan fraksi Partai Gerindra nomor 7. Terhadap saran agar piutang tak tertagih dilakukan penagihan, kami sependapat akan melaksanakan penagihan piutang lebih intensif lagi serta menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait. Kemudian terkait dengan investasi non-permanen, dapat kami sampaikan bahwa investasi non-permanen sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Demak tahun 2020 merupakan piutang kredit pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan konsep pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah Kabupaten Demak. Selanjutnya, untuk mengatasi piutang tersebut, langkah yang akan ditempuh adalah dengan melakukan penagihan dan relaksasi kepada debitur yang masih memiliki tunggakan dengan memetakan kemampuan bayar dan kondisi usaha di tengah pandemi COVID-19. Yang kelima, dari fraksi Partai Nasdem. Terhadap harapan fraksi Nasdem, setiap anggota DPRD dalam menerima raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilampirkan laporan hasil pemeriksaan dari BPK, dapat kami jelaskan bahwa raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020 berpedoman pada Permendagri nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kemudian terkait tidak ditemukan neraca dalam raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, dapat kami jelaskan bahwa neraca terdapat pada lampiran 5 raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Kemudian terkait mengenai pertanyaan aset tetap tanah, dapat kami sampaikan bahwa aset tanah keseluruhan adalah sejumlah 1.251 bidang tanah seluas 12.023.563 meter persegi dengan nilai 1.495.265.565 rupiah. Jumlah yang bersertifikat adalah 936 bidang dengan luas 9.716.328 meter persegi senilai 991.433.076 rupiah. Sedangkan yang belum bersertifikat sejumlah 315 bidang dengan luas 2.307.235 meter persegi dengan nilai 549.334.832.489 rupiah. Kemudian terkait dengan realisasi PAD yang tinggi, dapat kami jelaskan bahwa pelampauan target tersebut disebabkan karena tingginya pelayanan di rumah sakit, BLUD, dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Terhadap saran agar dilakukan kajian potensi pendapatan daerah yang komprehensif sehingga target pendapatan benar-benar di angka yang moderat,
kami sependapat dan sudah kami lakukan kajian potensi pendapatan daerah pada tahun 2019 dengan Bapeda Litbang selaku OPD pengampu. Dan di tahun 2021 ini kami lakukan beberapa kajian potensi pendapatan seperti pada pajak penerangan jalan, pajak reklame digital, dan lain-lain. Terhadap pertanyaan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi kinerja di setiap unit kerja atau usaha sehingga dapat diketahui kendala-kendala yang menghambat peningkatan PAD, perlu kami sampaikan bahwa kami telah melakukan rapat koordinasi evaluasi pendapatan asli daerah pada setiap triwulan sehingga pada saat evaluasi tersebut dapat diketahui kendala-kendala dan segera ditemukan solusi pemecahannya. OPD-OPD pengampu pendapatan daerah juga setiap periodik melakukan evaluasi pada internal OPD. Yang kelima, terkait realisasi pendapatan dana perimbangan tahun anggaran 2020 yang tidak tercapai 100%, dapat kami jelaskan bahwa dana transfer disalurkan sesuai dengan kebijakan dan kinerja pendapatan negara. Yang keenam, terkait dengan pertanyaan kenapa anggaran belanja daerah pada belanja hibah hanya terserap 95,18%, belanja bantuan sosial 97,81%, belanja tidak terduga hanya terserap 63,97%, dan belanja barang dan jasa hanya terserap 92,07%, serta belanja modal terserap 93,87%. Dapat kami jelaskan bahwa belanja hibah dan bansos direalisasikan terhadap kegiatan yang memenuhi persyaratan, belanja tidak terduga direalisasikan untuk membiayai darurat bencana dan mendesak, sedangkan terhadap belanja barang dan jasa serta belanja modal dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Kemudian terkait perbedaan penerimaan pembiayaan dalam APBD dan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebesar Rp5.967.149 dapat dijelaskan bahwa nilai tersebut merupakan realisasi atas pengembalian pinjaman dana bergulir. Yang kedelapan, terkait dengan silpa yang cukup tinggi dan dilihat dari aspek perencanaan berarti masih banyak kegiatan yang tertunda, dapat kami jelaskan bahwa silpa yang tinggi disebabkan atas kelampauan target pendapatan dan efisiensi belanja serta beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena pandemi COVID-19, pelaksanaan penggunaan dana BOS. Kemudian terhadap saran agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk mengurus kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Demak, kami sependapat. Terhadap saran agar Rumah Sakit Umum Sunan Kalijaga di masa pandemi COVID-19 mengutamakan keselamatan pasien, keluarga, dan tim medis, kami sependapat dan telah dilakukan beberapa hal antara lain. Dalam melakukan tindakan pemberian obat terapi, perawat sudah melaksanakan pemberian obat sesuai dengan SOP. Ruangan sebelum dipakai pasien selalu disterilkan dengan HEPA filter agar ruangan terbebas dari virus. Dalam menjalankan tugasnya, perawat sudah memakai APD sesuai dengan level yang ditetapkan oleh RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak. Perawatan ruang biasa APD level 1, perawatan yang melakukan tindakan bangsal perawatan non-COVID APD level 2, perawatan ruang isolasi COVID APD level 3. Perawat sebelum dan sesudah melakukan kegiatan selalu melakukan tindakan cuci tangan dengan sabun sesuai dengan prosedur. Untuk menjaga penularan COVID-19 maka ditiadakan jam kunjung, pasien yang dirawat di ruang isolasi tidak boleh ditunggui atau dikunjungi. Yang ke-11, terhadap saran agar Satgas COVID-19 lebih tegas dalam penerapan protokol kesehatan kepada warga dan penutupan objek wisata dan larangan kegiatan yang mengundang massa, kami sependapat dan selalu berupaya maksimal. Kemudian terhadap saran agar sosialisasi COVID-19 melibatkan pemerintah desa termasuk penggunaan dana desa, kami sependapat dan telah dilaksanakan koordinasi dengan pemerintah desa dalam penanganan COVID-19. Kemudian terkait temuan dan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan LHP oleh Badan Pemeriksaan Keuangan telah kami tindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK. Yang keenam, dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Terkait apresiasi fraksi P3 DPRD kepada pemerintah Kabupaten Demak atas opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK RI, kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, berkaitan dengan realisasi belanja tidak sesuai target dan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 APBD mengalami perubahan atau pergeseran anggaran beberapa kali terkait dengan refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19.
berkaitan dengan realisasi pendapatan dan belanja OPD telah tertera pada lampiran 1.1 pada Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berkaitan aset pemerintahan Kabupaten Demak pada tahun yang mengalami peningkatan dan kewajiban menjaga, merawat dan mengembangkan aset tersebut dengan baik, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan pengamanan dengan pertama, secara administrasi dengan mencatat aset tersebut dalam KIB. Yang kedua, secara fisik dengan memasang papan nama tanah milik Pemkab. Yang ketiga, secara hukum dengan mengajukan sertifikasi tanah untuk tanah yang belum sertifikat. Kemudian untuk aset tanah yang dimanfaatkan pihak ketiga dengan perjanjian sewa agar dapat menambah pendapatan asli daerah. Yang keempat, berkaitan dengan catatan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Demak tahun anggaran 2020 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK RI. Yang kelima, fraksi P3 DPRD Kabupaten Demak menyarankan kepada pemerintah agar pendidikan formal dan non-formal bisa berjalan seimbang sehingga perhatian pemerintah perlu ditingkatkan. Yang keenam, terkait saran agar pemerintah melakukan langkah solusi terhadap pedagang kecil UMKM di Kabupaten Demak yang mengalami penurunan pendapatannya karena COVID-19, dapat kami informasikan bahwa pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan berbagai kebijakan dan upaya diantaranya. Yang pertama, pelatihan dasar kewirausahaan bagi masyarakat terdampak COVID-19, sehingga muncul wirausaha baru yang tangguh dan mandiri. Dalam pelatihan diberikan bantuan peralatan berupa mixer dan bahan sehingga dapat langsung memulai usaha. Yang kedua, terhadap pedagang kaki lima PKL diberikan paket sembako gratis sebanyak 1.339 paket sembako bagi 1.339 PKL dan pelatihan PKL kuliner terdapat COVID-19 sebanyak 200 peserta yang diberikan bantuan blender dan kompor gas. Yang ketiga, UMKM sektor produksi diberikan bantuan sosial perkuatan permodalan bagi UMKM terdampak COVID-19 sebesar Rp3 juta kepada 100 UMKM yang digunakan untuk pembelian bahan baku produksi dan atau sarana peralatan penunjang produksi. Yang keempat, peningkatan SDM bagi pelaku usaha mikro dan kecil baik dalam pengelolaan manajemen dan inovasi produk UMKM melalui pelatihan manajemen usaha mikro dan peningkatan SDM pengelolaan usaha mikro. Yang kelima, fasilitas peningkatan akses pemasaran dan kemitraan seperti kemitraan pemasaran dengan toko retail modern. Selain itu, kami juga memitrakan pemasaran secara online dengan Bukalapak, Shopee, kemudian melakukan pendampingan usaha agar tetap eksis di tengah pandemi COVID-19. Perlu kami sampaikan bahwa ada 86 UMKM menerima bahan baku produksi berupa tepung terigu 75 kg, gula pasir 50 kg, telur 50 kg, minyak goreng 40 liter, mentega 24 kg dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi UMKM terdampak COVID-19 sektor usaha produksi makanan dan minuman. Dan 7 UMKM bidang konveksi dan fashion untuk mengikuti pengadaan masker non medis dengan nilai sebesar Rp97.600.000 dengan usulan melalui Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak. Kemudian dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, pemerintah Kabupaten Demak mengusulkan UMKM untuk program bantuan bagi pelaku usaha mikro kepada pemerintahan pusat dengan besaran bantuan sebesar Rp2.400.000 per usaha mikro. Pelaku usaha mikro Kabupaten Demak yang mendapat PPUM sebanyak 85.696 pelaku usaha mikro dan telah mencairkan BPUM sebanyak 73.856 pelaku usaha mikro baik melalui Bank Rakyat Indonesia maupun Bank Nasional Indonesia. Jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk bantuan bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Demak sebesar Rp177.254.400.000. Selanjutnya, program dan kegiatan akan kami lanjutkan pada tahun 2021 diantaranya yang pertama, pelatihan peningkatan SDM dan inovasi produk kuliner bagi PKL dengan target peserta sebanyak 250 orang. Selanjutnya akan diberikan bantuan peralatan usaha berupa blender dan kompor gas. Yang kedua, pelatihan penumbuhan wirausaha baru bagi masyarakat terdampak COVID sehingga muncul wirausaha baru bagi 450 orang sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi dirinya sendiri dan orang lain.
Yang ketiga, fasilitasi peningkatan kualitas produk UMKM dengan fasilitasi sertifikat produk industri rumah tangga (PIRT). Yang keempat, mengusahakan pelaku usaha mikro untuk mendapatkan bantuan bagi pelaku usaha mikro dengan nilai bantuan Rp1.200.000 per pelaku usaha mikro. Berdasarkan surat keputusan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang dikeluarkan secara bertahap bahwa penerima BPUM tahap 1 sampai dengan 17 di Kabupaten Demak sampai dengan tanggal 17 Juni 2021 berjumlah 715 pelaku usaha mikro. Sedangkan yang telah mencarikan melalui Bank Rakyat Indonesia maupun Bank Nasional Indonesia per tanggal 17 Juni 2021 sebanyak 36.399 pelaku usaha mikro. Jumlah uang yang diterimakan kepada pelaku usaha mikro sebanyak Rp43.878.000.000. Kemudian terkait saran agar pemerintah daerah memaksimalkan realisasi atau pelaksanaan perda-perda di Kabupaten Demak dengan baik akan kami tindak lanjuti. Yang ketujuh, dari fraksi Amanat Demokrasi. Terkait serapan anggaran tahun 2020 dapat kami sampaikan bahwa telah dilakukan evaluasi bulanan agar penyerapan anggaran bisa optimal. Namun dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Sedangkan sisa belanja tidak terduga yang relatif besar dikarenakan belanja tidak terduga dicadangkan untuk penanganan pandemi COVID yang belum tersedia anggarannya, dan realisasi terhadap belanja tidak terduga tersebut dapat dimanfaatkan jika ada kegiatan keadaan darurat ataupun bencana. Terkait Kabupaten Demak termasuk zona merah, dapat kami jelaskan bahwa kami telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut, diantaranya optimalisasi tracing, testing, dan treatment, melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku hidup sehat melalui semua media promosi. Yang ketiga, melakukan upaya percepatan vaksinasi masyarakat sesuai program dari pusat. Kemudian melakukan penanganan terhadap pasien COVID-19. Dan terkait realisasi pembangunan terminal tipe A di Kabupaten Demak, dapat kami sampaikan bahwa tanah calon lokasi terminal tipe A telah diserahkan kepada pemerintah pusat pada tahun 2017. Selanjutnya menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan untuk melakukan pembangunan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memasukkan sebagai program unggulan tahun 2019-2020. Adapun pembiayaan pembangunan terminal tipe A sebagai berikut. Tahun 2018 dianggarkan sebesar 5 miliar digunakan untuk pekerjaan hurukan tanah dan pondasi. Tahun 2019 dianggarkan sebesar 5 miliar digunakan untuk pekerjaan hurukan tanah, pagar, panel, dan pondasi. Tahun 2020 dianggarkan sebesar 5 miliar digunakan untuk pekerjaan hurukan tanah, pagar, panel, dan box culvert. Yang keempat, sedangkan tahun 2021 dianggarkan sebesar 5 miliar digunakan untuk pekerjaan struktur bangunan lantai 1 dan sumur artetis. Dan perlu kami sampaikan pula bahwa untuk saat ini pekerjaan fisiknya sudah mulai. Kemudian terkait temuan BPK terhadap kelebihan pembayaran denda keterlambatan kegiatan, dapat kami jelaskan bahwa telah dilakukan addendum kontrak yang mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan. Namun pada saat dilakukan pemeriksaan BPK terkait addendum kontrak tersebut tidak memenuhi syarat addendum, sehingga jika jangka waktu tetap mengacu pada kontrak awal. Akibatnya pekerjaan yang mengacu addendum kontrak dilakukan terlambat dan harus membayar denda keterlambatan. Terhadap temuan BPK telah ditindaklanjuti dengan menyetor ke rekening kas umum daerah Kabupaten Demak. Terhadap pendapatan BUD Rumah Sakit Umum Sunan Kalijaga Demak tahun 2020 yang bersumber dari Jamkesda dan Basnas, dapat kami sampaikan rincian atas pendapatan tersebut, yaitu pendapatan dari Jamkesda Kabupaten Demak tahun 2020 sebesar Rp5.043.408.074. Kemudian pendapatan dari Basnas Kabupaten Demak tahun 2020 sebesar Rp8 juta. Berkaitan dengan anggaran BOS di Kas Bendahara BOS pada tahun 2019 dan 2020, dapat kami sampaikan bahwa tingginya sisa dana BOS pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19 yang berpengaruh pada tidak berjalannya kegiatan yang sudah direncanakan pada RKAS masing-masing sekolah dan ditiadakannya kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.
Kemudian terkait anggaran premi asuransi pada Dinas Kesehatan tahun 2020 digunakan untuk membiayai jaminan kesehatan 65.334 orang pada BPJS Kesehatan. Kemudian terhadap besarnya nilai piutang PBBP 2 di tahun 2020 dapat kami sampaikan bahwa faktor terbesar terhadap banyaknya piutang PBBP 2 di tahun 2020 disebabkan karena banyaknya subjek pajak yang tidak diketahui keberadaannya sehingga kesulitan dalam melakukan penagihan atas objek pajak tersebut. Terkait saran agar pemerintah Kabupaten Demak lebih serius dalam melakukan testing, tracking, dan treatment, kami sependapat dan telah melakukan upaya optimal. Kemudian terhadap saran agar kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan supaya honor untuk tenaga GTT, PTT, dan K2 agar bisa dicairkan setiap bulan, kami sependapat. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan dengan harapan semoga dapat memberikan kelengkapan informasi dan berguna dalam pembahasan berikutnya. Selanjutnya, apabila diperlukan penjelasan lebih rinci, dapat disampaikan pada rapat-rapat komisi. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kekuatan dan bimbingan kepada kita sekalian. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Bupati yang telah menyampaikan jawabannya. Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, demikian tadi jawaban Bupati Demak atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Semoga jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, pendapat, saran, dan masukan dari masing-masing fraksi dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat paripurna ini ditutup, akan dibacakan keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 10 tahun 2021 tentang pembentukan Panitia Khusus DPRD pembahasan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Demak oleh Sekretariat DPRD. Kepada Sekretariat DPRD dipersilahkan. Keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 10 tahun 2021 tentang pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak tentang pembahasan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Pimpinan DPRD Kabupaten Demak menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak tentang pembahasan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Kedua, susunan pimpinan dan anggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 tercantum dalam laporan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, Panitia Khusus wajib melaporkan hasil pembahasannya kepada pimpinan DPRD Kabupaten Demak. Keempat, masa tugas dan keanggotaan Panitia Khusus bagaimana dimaksud diktum ke-1 berlaku selama 1 tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini atau berakhir sampai dengan persetujuan
atau penetapan rekomendasi tindak lanjut DPRD Kabupaten Demak. Kelima, segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2021. Keenam, keputusan DPRD Kabupaten Demak mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Demak pada tanggal 22 Juni 2021. Ketua DPRD Kabupaten Demak S. Fasrudin Bisri Slamet, cap ditandatangani. Lampiran susunan panitia khusus DPRD Kabupaten Demak. Ketua merangkap anggota Sugiyarno. Wakil Ketua merangkap anggota Edi Sayudi. Sekretaris merangkap anggota Mukni Kolil. Anggota 1. Badarudin. 2. Saiful Hadi. 3. Parsidi. 4. Isa Ansori. 5. Marwan. 6. Hermin Widyawati. 7. Ike Chandra Agustina. 8. Ibrahim Suyuti. 9. Martono. 10. Abu Said. 11. Subari. 12. Farodi. Ketua DPRD Kabupaten Demak S. Fakhrudin Bisri Slamet, cap ditandatangani. Pembacaan selesai. Terima kasih kepada Sekretariat DPRD atas pembacaannya. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, dengan selesainya pembacaan susunan panitia khusus tersebut, maka selesai pula rapat paripurna hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengiringi dan meridhoi langkah kita dan memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Demak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna DPRD pada hari ini. Demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-15 masa sidang kedua tahun 2021 DPRD Kabupaten Demak dengan acara jawaban Bupati Demak atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020 kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.